Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ismail Fahri di channel YouTube Ismail Fahri Official. Ketemu kita kembali dalam membahas masalah materi qawaidul nahwiyah. Kali ini kita membahas isim nakirah dan isim ma'rifat. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas masalah isim mudzakkar dan isim muannas. Oke, kita sekarang membahas masalah isim nakirah dan ma'rifat. Karena ini penting juga, isim nakirah dan ma'rifat ini merupakan dasar dari sebuah kata benda. Nah, kalau kita mengenal ini, insya Allah kita akan mudah untuk membedakan kata yang dalam rangka untuk memahami tata bahasa itu. Baik, apa itu nakirah, apa itu ma'rifat? Ini harus pertanyaan kita dulu. Nakirah itu adalah kata benda yang masih bersifat umum atau isim yang bersifat umum. Ya. Sedangkan ma'rifat itu adalah kata benda yang bersifat khusus. Apa yang dimaksud dengan nakirah dengan bersifat umum itu? Artinya kata benda tersebut belum dimengerti, belum diketahui ya oleh yang kita ajak bicara atau oleh pembicara sekalipun mungkin. Nah, contohnya kitabun, qalamun, sabburatun. Ini semua adalah kata benda yang bersifat nakirah. Karena apa? Karena masih bersifat umum. Sabburatun. Sabburatun apa? Papan tulis. Papan tulis apa? Kitabun. Kitabun apa? Belum jelas. Karena belum ada identitas di situ. Belum kelihatan. Nah, lawannya adalah al-ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu berarti kata benda yang sudah dikenal. Oleh siapa? Oleh si pembicara maupun yang ngajak dibicara. Dia udah ngerti maksudnya. Misalnya kalau kita bilang begini. Al-kitabu. Maka dimaksud al-kitabu itu berarti kitab itu. Al-kitabu itu artinya al-kitab itu. Kemudian kita bicara lagi. As-sabburatu, papan tulis itu. Al di situ, tambahan al di situ menunjukkan bahwa ada maksudnya atau ada identitasnya di situ. Papan tulis itu, kitab itu, dan lain sebagainya. Maka dibuatlah as-sabburatu. Nah, ini namanya apa? Isim ma'rifat. Untuk lebih jelasnya memahami masalah nakirah dan ma'rifat ini, kita berikan contoh dulu supaya kita lebih paham. Nah, perhatikan, saya berikan contoh tentang nakirah dulu. Perhatikan contohnya. Kana hajjun yasiru fi syari'il haram. Kemudian yang kedua, ra'al hajju ghulaman yabi'us suhba. Kalau kita artikan, seorang haji sedang berjalan di jalan Masjidil Haram. Yang kedua, haji itu melihat seorang anak menjual koran. Nah, perhatikan yang saya garis bawahi, hajun sama gulaman itu adalah nakirah. Hajun itu masih bersifat umum. Hajun yang mana? Orang haji yang mana? Yang dimaksud oleh penulis ini. Ya, kedua, ra'al hajj gulaman. Ya, haji itu atau orang haji itu melihat anak kecil yabi'us suhub, menjual koran. Gulaman di situ masih bersifat umum. Gulam siapa? Anak siapa? Kan masih ada pertanyaan itu. Nah, itu namanya apa? Nakirah. Nah, coba perhatikan contoh kedua yang berikutnya lagi. Kana al-hajju yasiru fi syari'il haram bi Makkah. Yang kedua, qala al-ghulam ana Ahmad, hadza akhi Mahir. Kemudian yang ketiga, raja'a al-hajj ila al-funduq alladhi yanzilu fih. Yang pertama artinya, seorang haji itu sedang berjalan di jalan Masjidil Haram di Mekah. Perhatikan garisnya, yang digaris adalah al-hajj, itu pakai alif lam. Al-hajj itu berarti adalah ma'rifat, karena artinya adalah seorang haji itu. Kalau yang di atasnya adalah seorang haji, nggak pakai itu. Kan bawah adalah seorang haji itu sedang berjalan fi syaril haram, di jalan haram. Di mana?
bi Makkah. Nah, syari'il haram itu juga ma'rifat. Ma'rifat dari mudhaf dan mudhafun ilaih atau kata majmu'. Makkah itu juga termasuk isim atau nakir ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena dia bagian daripada isim alam, nama kota. Ya, perhatikan lagi. Qala al-ghulamu ana Ahmad wa hadha akhi Mahir. Anak itu berkata, itu nah berarti kulam itu berarti apa? Bersifat ma'rifat karena ada alif lamnya. Anak itu berkata, ana Ahmad, saya adalah Ahmad. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku Mahir. Nah, kata ana dengan Ahmad itu masuk kategori adalah isim ma'rifat. Karena ana itu sudah dikenal orang. Ana itu saya. Akhi, saya Ahmad. Ahmad itu nama orang. Nama orang termasuk kategori isim alam. Dan dia ma'rifat. Hadza juga termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Ini jelas barangnya kita tunjuk. Berarti apa? Isim isyarat masuk ke dalam juga ma'rifat. Nah, kemudian yang ketiga, raja al-hajju ilal funduqil ladzi yanzilu fih. Al-hajj itu ma'rifat, ya. Karena dia ada alif lam. Ilal funduk, funduk itu artinya hotel. Ya, seorang haji itu pulang ke hotelnya. Nah, funduk itu juga ma'rifat karena pakai alif lam. Alladzi juga ma'rifat. Kenapa? Dia adalah isim mausul. Isim mausul termasuk ke dalam kategori juga ma'rifat. Yanzilu fihi artinya adalah yang tempat dia menginap. Ya, yanzil itu artinya mampir atau singgah. Oke. Kalau kita simpulkan dari contoh-contoh itu, maka dapat kita katakan bahwa ciri atau macam-macam isim ma'rifat itu ada 6. Macam-macam anwa'u al-ma'rifat, anwa'ul ismil ma'rifat itu ada 6 macam. Pertama adalah kata benda nakiroh, ya, itu bisa dimasuki alif dan lam. Yang pertama begitu. Misalnya kata kitabun. Ya, kata kitabun itu adalah nakiroh. Kemudian kita tambahkan alif dan lam, maka dia menjadi al-kitabu. Jadi al itu bisa ditambahkan kepada isim nakiroh yang menerima al. Karena ada isim yang tidak menerima alif dan lam. Nah, apapun itu yang sifatnya kata benda nakirah yang bisa menerima al, alif dan lam itu adalah disebut sebagai ma'rifat. Itu yang pertama. Maka contohnya adalah al-kitabu as-sabburatu, ya, al-Qur'anu. Nah, itu ma'rifat semua. Dan artinya adalah al-kitabu kitab itu, laki-laki itu. Ar-rajulu artinya laki-laki itu. As-sabburatu papan tulis itu. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, isim ma'rifat yang kedua yaitu dhamir. Dhamir. Di sini tadi apa? Ana. Nah, isim dhamir itu masuk kategori isim ma'rifat. Karena dhamir itu sudah diketahui orangnya. Ana, anta, ya, huwa, itu termasuk dhamir. Jadi dhamir muttasil atau dhamir munfasil, ya. Misalnya apa? Ana, nahnu, anta, antuma, antum, ya, atau antunna, huwa, huma, hum. Ya, itu masuk kepada dhamir ana, atau namanya masuk kepada kategori dhamir, dan dia adalah termasuk jenis dari isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat pertama adalah nakirah yang masuki al di situ termasuk jadi ma'rifat. Nakirah bisa berubah jadi ma'rifat. Atau dhamir munfasil, yaitu ana, nahnu, anta, antuma, antum, antunna, huwa, huma, hum. Nah, itu masuk ke dalam kategori isim ma'rifat, yaitu dhamir. Kemudian yang mana lagi? Yang ketiga,
adalah isim alam. Isim alam juga masuk kategori isim ma'rifat. Karena apa? Sudah diketahui. Nama kota, nama negara, atau nama tempat. Itu termasuk isim alam. Misalnya nama orang. Zaidun, Musa, ya. Kemudian nama kota, Makkah, ya. Jambi, Semarang, Jawa, itu tidak bisa. Itu nama apa namanya? Isim alam. Dan dia adalah ma'rifat. Nggak boleh kita tambah alif lam. Misalnya Al-Makkah, nggak boleh, tetap Makkah. Al-Jambi, ya, kemudian Al-Jakarta, nggak bisa. Az-Zaid, kenapa dia nama orang? Nama orang itu sudah ma'rifat walaupun tidak ada alif dan lamnya di situ. Nah, jadi nama kota, nama negara, nama orang, nama sesuatu itu termasuk adalah isim ma'rifat dari isim alam, ya. Kemudian yang keberapa lagi? Yang keempat. Yang keempat, ya. Isim isyarat. Isim isyarat ini apa? Isim atau kata benda yang menunjuk kepada sesuatu. Apa itu? Hadza, hadhihi, kemudian zalika, tilka, haula'i, ulaika. Nah, itulah isim isyarat. Jadi isim isyarat ini kalau dia mufrad hadza, kalau dia musanna hadzani, ya. Kemudian kalau dia muannas hazihi, hatani atau hataini. Kalau dia untuk menunjuk kepada yang jauh, zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Jadi hadza itu untuk menunjukkan benda muzakkar yang dekat, hazihi untuk menunjukkan benda muannas yang dekat. Kalau tilka menunjuk benda yang jauh, muannas, dan zalika menunjuk benda yang jauh juga tapi muzakkar. Kalau haulai itu untuk menunjuk kelompok, jamaah, orang banyak atau benda yang banyak tapi sifatnya dekat. Kalau dia jauh maka kita sebut sebagai ulaika. Jadi zalikal kitabu, zalika kitabun, hadza kitabun, ya, itu adalah muzakkar. Nah, kalau muannas, hadhihi kurrasatun, tilka sabburatun. Nah, ini maka kalau muannas, tilka ini muannas, maka yang ditunjuk juga harus muannas. Enggak boleh kita bilang tilka kitabun, hadhihi kitabun, enggak bisa. Jadi kalau muannas ketemu muannas, hadhihi kurrasatun, hadza kitabun, ya. Tilka sabburatun, enggak boleh tilka zalika sabburatun. Harusnya kita ganti, ya, tilka sabburatun. Nah, kalau haula'il muslimina, haula'il muslimun, ulaikal muslimun. Nah, ini untuk jauh, menunjuk mereka yang jauh, yang jamak, kumpulan orang. Nah, isim isyarat itu masuk kategori kepada ma'rifat. Kemudian yang berapa lagi? Yang kelima, isim mausul. Isim mausul ini apa? Isim atau kata sambung. Ya, kata sambung mausul itu artinya. Yaitu kata sambung itu apa? Jadi ada kata, dua kata disambung oleh kata ini tadi, yang nyambungkan, dan nyambung yang sebelumnya dengan yang sesudahnya. Nah, apa itu contoh kata sambung itu yang sudah kita kenal? Allazi, allazani, allazina, allati, allati, allai. Itu adalah isim mausul. Kemudian ada ma dan man. Nah, ini adalah isim mausul. Misalnya kalau dicontohkan ya alladzina yu'minuna, ya kan? Misalnya huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Huwallazi, allazi itu adalah isim mausul juga ma'rifat.
Nah, kemudian begitu dan selanjutnya, allati dan segala macam. Misalnya lagi, ja'alladzi nasara Ahmad. Maka allazi itu adalah isim ma'rifat, ya. Atau ja'alladzina nasaru Ahmad. Alladzina di situ adalah isim mausul yang untuk jamak hum. Jadi telah datang orang-orang yang menolong Ahmad. Kalau ja'alladzi nasara, telah datang seorang yang menolong Ahmad. Nah, itu contohnya begitu, kira-kira begitu. Nah, sedangkan ma dan man, ma itu untuk benda, man itu untuk orang yang berakal atau untuk manusia. Nah, contohnya, yu'jibuni man ja'aka. Mengagetkan aku siapa yang datang. Ya. Nah, man di situ adalah man al-mausul, yaitu adalah masuk kategori isim ma'rifat, ya. Kalau yang berikutnya lagi, kalau ma, yu'jibuni ma ishtaraita. Mengagetkan aku apa yang sudah kau beli. Nah, ma ishtaraita, ma-nya itu adalah isim mausul dan dia adalah ma'rifat. Jadi mengagetkan aku apa yang engkau telah beli. Kalau man, mengagetkan aku siapa yang datang kepadamu. Nah, itu contohnya. Itu namanya apa? Isim mausul. Sekarang masuk kepada isim yang ke berapa lagi? Ke 6, yang terakhir adalah idhofah atau mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi mudhof dan mudhofun ilaih itu atau idhofah itu masuk juga kategori macam-macam dari isim ma'rifat. Idhofah itu apa arti? Idhofah itu artinya kata majmu'. Kata majmu' itu kumpulan dua kata menjadi satu makna. Nah, biasanya rumusnya adalah nakirah plus ma'rifat. Contohnya kitabun. Kitabun itu kan sifatnya nakirah karena nggak ada alif lamnya. Buku. Buku apa? Timbul pertanyaan. Tambahi kitabul hadis. Kitab hadis. Al-hadis itu adalah ma'rifat, ya. Al-hadis itu ma'rifat. Nah, digabung nakirah plus ma'rifat, jadilah dia idhofah. Perhatikan harokatnya selalu di bawah. Ya, kitabul hadisi. Maka kitab hadis itu baru orang paham. Kalau saya bilang ambilkan saya kitab. Kitab apa, Pak? Nggak tahu kan? Ambilkan saya kitab hadis. Kitabul hadis. Ya. Kitabul hadis itu berarti sudah menjadi idhofah atau kata majmu' yang memiliki satu makna. Nah, misalnya kitabuka. Kitabuka. Buku kamu. Buku siapa ini? Buku kamu. Buku kamu itu adalah idhofah. Gabungan antara kitabun plus ka. Maka jadilah dia mudhafun ilaihi dan masuk isim ma'rifat. Jadi kalau kita simpulkan isim ma'rifat itu adalah pertama al-mu'arrab bil lam atau isim ma'rifat karena ada lamnya. Kemudian isim ma'rifat karena dari isim alam yang kedua. Apa itu? Nama orang, nama kota, nama tempat. Kemudian yang ketiga isim alam dari dhamir, ya. Dari dhamir. Itu ana, huwa, dan seterusnya. Kemudian isim isyarat. Isim isyarat itu adalah haza, hazi, dan seterusnya. Kemudian isim mausul. Isim mausul kata sambung. Yang keenam adalah idhofah kata majmu'. Nah, itulah macam-macam dari isim ma'rifat. Nah, oke, itu saya kira. Nah, untuk lebih memahami pemahaman tentang isim ma'rifat dan nakirah ini, kita akan berikan kepada Anda semua satu contoh atau kalimat yang panjang. Nanti tugas kamu semua dan bersama-sama saya akan mencari mana isim ma'rifat, mana isim nakirah. Tapi tugas kita adalah mencari isim ma'rifat saja. Baik, perhatikan saya bacakan.
Ini kita menggunakan ayat Al-Quran saja. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, perhatikan itu. Mana yang nakira, mana yang ma'rifat. Nah, fokuskan kepada ma'rifat saja dulu supaya kita lebih paham. Ya, perhatikan mana yang nakira, mana yang ma'rifat. Saya beri kesempatan sedikit waktu, nanti baru sama-sama kita bahas. Oke, sudah nampak ma'rifatnya sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi. Supaya jelas ya, maka teori yang 6 itu semua ada di dalam teks ini, dalam ayat ini. Baik, sudah ada perhatikan. Baik, kita coba bahas bersama-sama. Mana yang pertama yang maksud dengan ma'rifat itu? Zalika. Zalika adalah isim ma'rifat dari mana? Isim isyarat. Kemudian al-kitabu. Nah, itu juga ma'rifat. Kenapa? Karena ada alif dan lam. Karena dia dari isim nakira ditambah alif dan lam. Zalikal kitabu. Itu kitab. Kitab itu. La raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Huda, nah itu petunjuk, itu nakirah. Lil muttaqin, marifat. Karena ada alif lamnya. Lam, ya, lam, li, kemudian tambah alif lam. Jadi bacanya ada lil muttaqin. Li al muttaqin. Al muttaqin adalah marifat dari alif lam. Kemudian apa lagi? Allazina. Allazina adalah isim ma'rifat dari isim mausul untuk jamak. Ya. Kemudian bil ghaibi. Bil ghaibi juga sama. Ba tambung dengan alif dan lam. Maka bacanya adalah bi al ghaibi. Yuqimus salata, yuqimunas salat, mendirikan salat. As-salat isim ma'rifat karena ada alif dan lam. Nah, kemudian mimma, ma itu adalah isim mausul karena ada ma-nya situ. Apa-apa razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka. Razaqnahum, hum itu adalah ma'rifat karena isim, karena dhamir hum, ya. Dhamir hum. Kemudian walladzina yu'minu juga sama, isim mausul juga ma'rifat. Bima, ma, dengan apa yang kami turunkan, ma di situ ada juga menunjukkan isim mausul. Ya. Kemudian apa? Wama unzila. Wama, ma-nya juga termasuk isim mausul. Min qablik, qablika itu juga termasuk isim ma'rifat dari idhofah. Qablun tambah kap. Nah, jadi apa? Sebelum kamu. Sebelum siapa? Sebelum kamu. Nah, jadi dia menjadi ma'rifat karena dia dari idhofah atau kata majmu'. Wa bil akhirah. Bil akhirah itu adalah alif lam. Akhirah. Jadi ma'rifatnya karena alif lam. Hum ma'rifat juga karena dhamir. Ulaika. Ulaika termasuk juga isim ma'rifat. Karena apa? Dia dari isim isyarat untuk jauh. Ulaika. Mereka itu. Mereka itulah. Mir rabbihim. Rabbun itu adalah mudhaf. Hum mudhafun ilaih. Jadi rabbuhum atau mir rabbihim adalah idhafah, juga termasuk isim ma'rifat. Kemudian ulaika lagi. Ulaika termasuk isim ma'rifat dari isim isyarat. Hum juga ma'rifat dari dhamir. Al-muflihun juga termasuk ma'rifat dari alif dan lam. Khatamallah. Nah, Allah isim alam. Qulubihim idhafah. Qulubun plus hum. Ya, nakirah dan ma'rifat ketemu jadi idhafah. Sam'ihim juga idhafah.
Sam'un sama hum. Absarihim juga idhafah. Absar sama hum. Dia juga semua idhafah. Walahum, hum juga idhafah dari dhamir. Kemudian wa minan nas. Minan nas. Nas itu adalah ma'rifat dari dari alif lam. Man yaqulu, man idhafah, man itu adalah isim mausul. Dia adalah ma'rifat dari isim mausul, man, yang. Wa minan nasi, dan dari orang-orang, sebagian orang-orang yang yaqulu mengatakan aman billah. Billah juga termasuk isim alam, Allah. Ya. Wa bil yaumi juga isim nakir ma'rifat dari alif dan lam. Al-akhirah itu juga ma'rifat. Wa mahum itu bukan isim mausul, tapi adalah ma an-nafiyah yang menidakkan. Wa mahum, dan bukanlah mereka. Hum itu adalah ma'rifat karena dia dari dhamir. Bi mu'minin juga bukan nakirah atau ma'rifat. Oke. Jadi semuanya itu adalah yang saya sebutkan tadi adalah isim ma'rifat. Saya kira itu sebagai penutup dari pelajaran kita. Mudah-mudahan kita memahami apa itu isim nakirah, apa itu isim ma'rifat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.